Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Puji Tuhan, untuk di tempat ini baru kali ini ya, kami boleh ibadah bersama-sama dengan keluarga Allah, keluarga Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Kalau kemarin waktu masih di dekat lapangan terbang, ya kami sudah sering, jadi lama-lama mungkin masih mengenali kami ya. Nah, puji Tuhan, saya berterima kasih kepada jemaat yang sudah boleh mempercayakan kami yang nggak jauh dari sini, perapatan Gaplek kanan yang arah ke Unpam. Di situ di pinggir jalan, di kiri jalan kira-kira ada 500 meter dari Gaplek ada perumahan MA ya. Jadi MA sama Pamulang Estate sama Villa Inti Persada itu bagian dari tempat SK pelayanan kami. Puji Tuhan. Jadi hari ini kita akan melihat pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur 133. Bagi yang bawa Alkitab dia boleh membukanya. Dan tidak bawa Alkitab, kita lihat di aplikasi yang ada di HP kita masing-masing. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Di sini redaktur Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop bacaan atau judulnya Persaudaraan yang Rukun. Ya. Saya akan bacakan nyanyian Siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang kita bacakan sore hari ini bukan baru kali ini saudara dengar, ya mungkin sudah kesekian kali, ya. Tapi kebenaran firman Allah setiap kali, ya, walaupun dalam topik yang sama, firman Tuhan yang sama, seringkali kalau dibacakan berulang-ulang, itu ada pesan-pesan Tuhan yang perlu kita perhatikan, ya, supaya kita lebih menjadi orang yang bertumbuh di dalam iman. Dari pembacaan ini, ya, redaktur Alkitab memberikan judul bacaan atau perikop persaudaraan yang rukun. Saya akan memberikan tema, tapi bukan merubah perikop yang sudah diberikan oleh redaktur Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia. Judul yang saya akan berikan adalah Kerukunan Mendatangkan Berkat. Amin, saudara. Amin. Kerukunan ini mendatangkan berkat. Ya. Kita lihat kepalanya atau ayat pertama dikatakan nyanyian Siarah Daud. Ya. Nyanyian Siarah Daud. Kalau di dalam Alkitab terjemahan Bode atau terjemahan yang lama dipakai istilah nyanyian Hamalot. Ya. Kitab Mazmur terdiri dari 150 pasal. Yang dinyatakan ada penulisnya cuma 100 pasal. Yang 50 penulisnya tidak ditaruh, tidak dinyatakan, tidak dicantumkan siapa nama penulisnya. Jadi yang ada nama penulisnya cuma 100 pasal. Yang 50 pasal tidak ada penulisnya. Tetapi yang terutama bukan siapa penulisnya, tetapi isi dari apa yang mereka tulis. Amin, saudara. Jadi kita harus pada pahami dulu. Sebab kalau kita nggak paham ini, kita akan bingung sendiri. Ya, nanti orang di luar bertanya, ini siapa yang tulis? Ya kan? Tapi alangkah baiknya kalau kita juga tahu. Nah, dari 100 pasal yang dinyatakan ada penulisnya, yang paling banyak adalah Daud. Daud menulis 73 pasal. Ya. Salomo 2 pasal. Heman 10 pasal. Ya.
baru Etan, Musa satu pasal. Di total 73 pasal. Di total 100 pasal. Ya. Jadi yang paling banyak menulis adalah Daud. Yang ke-50 pasal tidak dinyatakan, tapi bukan penting penulisnya. Yang penting berita yang mereka tulis. Ini harus kita pahami, ya. Kemudian di sini dikatakan nyanyian siarah Daud. Nah, dari 150 pasal ada 15 pasal yang disebut nyanyian siarah. Saudara bisa hitung dari Mazmur 120 sampai Mazmur 134. Kepalanya ditulis apa? Ayat yang pertama bagian A, nyanyian siarah. Ada nyanyian siarah yang ditulis oleh Musa, ada yang ditulis oleh Asaf, ada yang ditulis oleh Daud. Ya. Nah, yang Mazmur 133 ini yang ditulis oleh Daud. Ya. Apa artinya nyanyian siarah? Kalau dalam terjemahan Bode, nyanyian siarah itu artinya bukan nyanyian siarah, tapi dipakai istilah nyanyian hamalot. Hamalot artinya mendaki. Ya. Nyanyian siarah ini ada 15 pasal. Ini hanya dinyanyikan ketika orang Yahudi, orang Israel akan ke Bait Allah. Bait Allah itu tempatnya ada di gunung di atas, di mana Abraham pernah mengkorbankan anak yang bernama Ishak. Di sanalah Bait Allah dibangun. Nah, mereka nyanyikan mazmur-mazmur pendek ini. Salah satu kitab Kidung Agung, Sirulasar, kalau di dalam terjemahan lama, Kidung Agung itu disebut Sirulasar. Ya. Di dalam Alkitab ada 5 kitab puisi. Ya. Salah satu adalah kitab Mazmur. Dalam bahasa Ibrani, Mazmur dipakai kata istilah Tehilim. Bahasa Inggris Psalm. Ya. Tehilim, Psalm. Tehilim artinya nyanyian. Nyanyian ada dalam bentuk pengajaran, ada dalam bentuk nubuatan mesianik, ada dalam bentuk pengajaran. Ya. Kemudian ada kitab selain kitab Ayub, ya, kitab Mazmur, ya, kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, dan kitab Ratapan. Itu adalah kitab puisi Ibrani, ya, dalam bentuk puisi Ibrani. Nah, ini kalau kita tidak jeli membaca ini akan bisa keliru memaknainya, ya. Nah, nyanyian hamalot atau nyanyian siarah itu artinya nyanyian pendakian. Jadi sebelum mereka sampai di bait suci, mereka menyanyikan mazmur-mazmur pendek. Mazmur-mazmur ini pendek-pendek, coba kita lihat. Mazmur 134 cuma 3 ayat. Mazmur 133 cuma 3 ayat, ya. Mazmur 132, nah ini agak panjang sedikit, ya. Itu nyanyian siarah juga, ya. Jadi di sini nyanyian ini dinyanyikan ketika bangsa Israel akan ke Bukit Sion. Ya, disebut Bukit Sion atau Bukit Sion. Di mana bait suci itu dibangun. Nah, saudaraku yang kekasih, nyanyian pendakian artinya apa? Orang percaya itu jika imannya ingin bertumbuh menjadi dewasa, meningkat, ya. Ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama kita baca, ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya. Tuhan mau ternyata orang percaya itu harus rukun, ya. Kalau orang Jawa punya falsafah, mangan orang mangan ngumpul. Ya, makan nggak makan kumpul. Itu apa yang mau diekspos? Betapa kita harus menjaga kerukunan. Ya, kerukunan ini penting. Kalau kita nggak rukun repot, saudara. Nah, kondisi yang rukun itu menyatakan ada beberapa. Pertama, di sini dikatakan, ya, sungguh alangkah baiknya. Ya. Kalau kita diam dengan rukun, itu baik di pemandangan Tuhan, saudara. Ya, baik di pemandangan Tuhan. Ya. Kemudian orang bisa diam dengan rukun, itu berarti tidak ada konflik di dalamnya, tidak ada masalah. Ya. Suami istri rukun, anak-anak orang sama orang tua rukun. Jadi nggak ada masalah, ya. Kemudian dikatakan kalau mereka bisa rukun berarti ada kata sehati sepikir, seia sekata, ya. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Kemudian dikatakan ya, bagian yang keempat, terciptalah persekutuan yang erat. Tidak
tidak mungkin akan terjalin satu persekutuan yang erat kalau nggak rukun, saudara. Ya, ada lagu Pantai Costa tempo dulu berkata begini: rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati secara bersama, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Ya, tidak mungkin akan tercipta satu persekutuan yang erat kalau tidak rukun, saudara. Ya, gereja Tuhan luar biasa. Ya, mereka memelihara persekutuan yang erat. Karena apa? Mereka selalu ya hidup di dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi mereka bertekun. Pada hari peristiwa terjadinya upper room di kamar loteng, ya, peristiwa upper room itu luar biasa. Orang percaya menerima kepenuhan Roh Kudus. Di sanalah hari di mana Roh Kudus secara penuh berdaulat di seluruh kolong langit, menggantikan posisi Yesus yang sudah kembali ke sorga. Apa yang terjadi? Dari 120 orang itu, mereka berdoa dan mereka dipenuhkan Roh Kudus. Pada hari yang sama, apa yang terjadi? Petrus khotbah. Dan sekali dia khotbah, 3.000 jiwa datang kepada Tuhan. Dan jemaat mula-mula itu hidup dengan rukun. Ya, mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nggak lama kemudian pasal berikutnya Tuhan menambahkan bilangan mereka menjadi berapa? 5.000 orang. Jadi persekutuan yang rukun, ya, kerukunan itu akan tercipta. Persekutuan yang erat, ya. Di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 14, jumlah mereka bertambah, ya. Kalau di Kisah Rasul pasal 2 mereka baru 3.000 jiwa. Pasal 5, Kisah Rasul pasal 5 ayat 14, di situ dicatat jumlah mereka sudah menjadi 5.000 orang, ya. Yang terakhir, yang kelima adalah diam bersama dengan rukun. Tuhan menambah bilangan jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Tapi poin intinya adalah kalau kita diam bersama dengan rukun, baik di pemandangan Tuhan. Sebab ayat ini berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Di pemandangan Tuhan itu baik, ya. Maka Yohanes 17 ayat 21, Yesus berdoa, Bapa, satukanlah mereka sebagaimana kami satu adanya. Tuhan nggak mau kita cerai-berai, terkelompok berkotak-kotak. Tuhan mau kita bersatu, walaupun dari denominasi yang berbeda. Kata bersatu pun bukan satu denominasi, bukan satu doktrin, tapi satu tubuh di dalam Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ada seringkali orang Pantai Costa merasa seolah-olah mereka paling eksklusif dibanding denominasi lain. Ada, bukan tidak ada, tapi presentasinya tentu kecil. Sekarang sudah semakin dewasa orang-orang percaya khususnya, ya, karena kita dari Pantai Costa. Saya ngomong apa adanya. Saya dari masa muda, ya, sejak saya dari Muslim jadi Kristen, bertobat di Pantai Costa. Dan ketika saya mulai bertobat, apa yang terjadi? Saya suka orientasi ke persekutuan-persekutuan, doa, ya, denominasi saya. Sehingga nggak heran kalau saya itu banyak kenalan, khususnya hamba-hamba Tuhan. Tadi istri saya bersaksi, melalui modulasi ini, ya kita di udara ketemu, nggak face to face, bukan Zoom sistemnya, cuma modulasi biasa. Jadi muka nggak kelihatan. Kenal baru 1 bulan lebih, kita nggak lihat muka. Istri saya tadi bercanda. Tahu-tahu kita diundang ke Ponorogo, yang undang dari GPPS. Ya, istri saya cuma bercanda. Tahu-tahu tiket PP disiapin. Kita lihat, kita berbeda denominasi, kan? Tapi kita satu tubuh. Ini kita perlu jaga, sudah. Ya, ini kita perlu jaga. Karena dengan kita menjaga, kita dikategorikan baik di hadapan Tuhan. Ya. Kita masuk ayat yang kedua. Nah, ayat yang kedua dan ketiga ini, orang percaya yang diam dengan rukun diumpamakan, ya, dianalogikan. Yang pertama, ayat yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti minyak yang turun dari kepala Harun.
meleleh ke janggut dan ke leher jubahnya, itu berbicara tentang minyak urapan, saudara. Di dalam Alkitab ada 6 jenis minyak. Tapi minyak urapan itu paling luar biasa baunya. Dan minyak urapan itu tidak boleh disalahpergunakan. Tapi saya tidak akan lari ke sana. Minyak urapan itu baunya harum luar biasa. Jadi kalau yang biasa pakai parfum ke tempat ibadah, itu tidak salah. Tuhan mau keharuman. Tuhan mau kita bersekutu, kita erat bersatu, kita rukun. Kemudian Tuhan ingin kita itu berbau harum di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita baca kitab Kidung Agung, wah, ada bau-bauan, ada sanjung-sanjungan antara Salomo dan Sulamit. Tuhan mencintai estetika, keindahan. Ya. Tapi bukan berarti ada gereja juga salah, over. Kalau ke gereja seperti show, seperti diikat wah, wih, pakaian dipamerin, itu udah salah, itu motivasi udah gak benar. Tapi kalau pakainya mahal yang kita baru beli, belum pernah dipakai, kita ke gereja itu puji Tuhan, jempolan Tuhan bilang. Amin, saudara. Ya, jangan mobil baru, yuk kita ke puncak, belum ke gereja. Bukan tunjukin orang di gereja, gua punya mobil baru, enggak. Motivasinya mau sebelum kita pakai kemana-mana untuk keperluan keluarga, apalagi pelayanan, kita ke gereja dulu, minta didoain, ditumpangin tangan sama gembala. Sepeda motor baru, apalah namanya. Amin, saudara. Pasti Tuhan berkati. Ya. Nah, apa makna rohaninya? Kita harum di hadapan Tuhan. Ya, di sini katakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya. Minyak urapan itu. Saudara lihat, Yohanes 12 pada waktu Yesus datang satu keluarga, sahabatnya Yesus. Saudara tahu cerita itu? Ada Maria, ada Marta, ada Lazarus. Maria mengambil minyak narwastu. Itu baru minyak narwastu. Harum semerbak bau ruangan itu. Minyak urapan lebih dahsyat baunya. Hanya kalangan bangsawan, kalangan ningrat, high class, middle class ke bawah nggak bisa beli. Minyak narwastu aja. Satu botol harganya 300 dinar. 1 dinar upah seorang pekerja harian di Israel. Bayangin 1 botol 300 hari. Beli itu minyak narwastu, plok, dipecahkan di kaki Yesus. Wangi itu wangi. Tapi minyak narwastu belum sebanding dengan minyak urapan. Kita orang-orang percaya sudah diurapi Tuhan. Tuhan mau kita menjadi bau harum Tuhan di mana aja kita pergi Tuhan berada. Amin, saudara. Kita baca, ya. 2 Korintus maksudnya. Pasal 4, ya, 2 Korintus pasal 4 ayat 14 sampai 15. 2 Korintus pasal 4. Saya akan bacakan. Dua Korintus pasal 4 ayat 14 dan 15. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa ia telah maaf, saya salah mencatatnya. Sebentar saya lihat dulu. Saya salah mencatatnya tadi. 2 Korintus pasal 2, ya, bukan pasal 5. Bukan pasal 4. 2 Korintus pasal 2 ayat 14 dan ayat 15. Tetapi syukur bagi Allah. Perhatikan. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Pertama, syukur kepada Allah karena kemana saja kita pergi, Tuhan sertai dengan kemenangan. Amin, saudara. Orang percaya tidak ditakdirkan untuk kalah, tapi pemenang. Kejadian 1 ayat 28 dan 8. Beranak cuculah kaya, bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukan. Kata taklukan ini artinya apa? Pemenang. Kita sudah ditakdirkan dari alam semesta, dari penciptaan alam semesta, sudah ditakdirkan untuk menjadi pemenang. Paulus mengulangi, kita lebih dari pemenang. Sampai ada lagu apa? Kita lebih dari pemenang. Amin, saudara. Saya baca terus ayat.
Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, perhatikan, dengan perantaran kami, ya. Di sini dikatakan, dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman, ya, pengenalan akan Dia di mana-mana. Melalui perantaran kami, Dia menyebarkan keharuman pengenalan akan Yesus. Kemana saja kita pergi dan berada, orang akan simpati kepada kita. Ada aura seperti orang Katolik. Tahu orang Katolik? Kalau ada gambar-gambar, mereka suka taruh di bulatan di atas kepala mereka, kan? Itu menggambarkan kemuliaan Allah yang memancar dari hidup kita. Kita nggak tahu, tapi orang lihat kita lain. Auranya lain. Ada kemuliaan Allah yang memancar dari hidup kita. Contoh, waktu Musa ada 40 hari 40 malam di atas gunung, apa yang terjadi? Ketika Musa turun, dia berhadapan muka dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Cahaya kemuliaan Allah itu memancar dari muka Musa, sehingga orang-orang Israel takut melihat muka Musa. Akhirnya Musa menudungi mukanya supaya kemuliaan Allah itu bisa membuat orang Israel dengan Musa bertatap muka. Kalau enggak, kemuliaan Allah yang memancar dari mukanya Musa itu nggak tahan orang Israel lihat. Saudara, kita nggak bisa lihat kemuliaan ada pada kita, tapi orang akan melihat aura Kristus terpancar lewat kehidupan kita. Ya. Kalau kita diam dengan rukun, itu baik di hadapan Tuhan. Kemudian dikatakan, kita kemana saja Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Dan dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Tuhan. Nama Yesus selalu menjadi daya tarik orang melihat kita. Saudara, kalau saya buka YouTube, saya senang buka YouTube. Saudara lihat, orang pada jilbaban, nari. Orang-orang pada jilbaban, nyanyi lagunya orang Kristen. Ya, kalau ku cari damai, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Itu pakai jilbab pada nyanyi. Kok bisa? Mereka melihat kemudian Allah yang ada dalam setiap orang percaya. Itu daya tarik. Mari kita lihat hari-hari ini intelektual Muslim pada bertobat. Salah satu Muhammad Kacik yang sedang dianiaya. Yang aniaya bukan orang preman pasaran, 2 bintang di atas kuda dia. Gitu. Mereka benci dengan orang Kristen. Kemuliaan Allah mengajar di hidup kita, saudara. Dahsyat. Dan sekarang lihat, Amerika, Eropa, dan dunia Arab gempar dengan kegerakan rohani yang terjadi di Indonesia begitu dahsyat. Intelektual Muslim pada datang. Kalau yang akar rumput udah dari dulu, tapi intelektual Muslim sekarang pada bercumbangan dalam lawatan Roh Kudus tanpa penginjilan. Roh Kudus menerabas. Waktu saya bertobat, saya masih Muslim. 4 malam saya ada di Stadion Kelabat di Kota Manado. Masih Muslim tengah lapangan. Gak ada yang ngajarin lagu. Lagu yang pertama saya hafal dari malam pertama sampai malam keempat. Pendeta Yusuf Roni yang khotbah. Tahun 82. 81 dia keluar penjara kali sosok. Malam pertama saya goyang-goyang dangdut. Ya, aneh. Lagu Pantekosta kamu girang-girang. Saya goyang dangdut. Tuhan Yesus dari malam pertama sampai malam keempat. Satu-satunya lagu yang saya hafal banget di luar kepala. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Saudara, dahsyat Tuhan. Dia mampu berubah orang yang tidak percaya menjadi percaya. Amin. Sekarang lawatan Roh Kudus dahsyat. Hujan air 2 kali ganda. Glory. Tanpa penginjilan orang Muslim intelektual. Saifuddin Ibrahim, saudara, pondok pesantren terbegah Asia Tenggara, Indramayu. Dia ketua dosen guru. Sekarang menjadi penginjil. Amin. Sekarang dia menjadi pemberita Injil. Dahsyat. Mari kita siapkan hidup kita dipakai Tuhan lebih lagi. Kita lebih dahulu mengenal Tuhan dibanding mereka. Haleluya. Jangan sampai saudara yang terdahulu akan kemudian. Hati-hati. Yang terdahulu harus tetap terdahulu. Menjadi contoh, menjadi teladan bagian datang kemudian. Amin, saudara. Amin. Sekarang sedang digoncang oleh Roh Kudus. Pangeran-pangeran di tanah Arab sudah beberapa yang bertobat, tapi tidak diekspos. Siapa yang kerjakan? Roh Kudus menginsafkan Shiratul Mustaqim, jalan yang lurus. Itulah Nabi Isa. Itu pekerjaan Roh.
Amin. Siapkan diri kita, saudara. Ya, bukan cuma para pendeta mau dipakai. Jadi nggak ada kata pendeta di sini loh. Ya, ayat 15 saya baca. Tadi ayat 14. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum. Ya, 2 Korintus 2 ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus. Bau harum Kristus memancar dalam kehidupan kita. Makanya orang banyak simpati sekarang pada orang Kristen. Bayangin yang jilbaban pada nyanyi. Ya. Kalau ku cari dan mereka nggak canggung nyebut nama Yesus. Dahsyat nggak? Siapa ngajarin mereka? Bayangin, ustaz pada bertobat sekarang. Saatnya sekarang. Hujan air luar biasa mana melanda, saudara. Dunia Islam digoncang. Di India, saudara tahu? Patung-patung dari kuil dibuang ke kali. Mereka bilang, dewa-dewa, apa nggak bisa menolong kami? Masa pandemi Tuhan pakai. Di mana Roh Kudus bekerja. Amin. Hamba Tuhan pakai, tapi Roh Kudus lebih jahat, lebih dahsyat. Pandemi yang melanda dunia Tuhan pakai. Awal-awal termasuk saya. Wow, kok bisa begini ya? Tapi nggak tahu, sudah hampir 2 tahun. Ternyata rencana Tuhan indah. Semua yang terjadi bukan kebetulan. Ada dalam kontrol Allah. Mari kita di hari ini tetap rukun supaya kita dipandang baik di hadapan Tuhan. Supaya kita kemana saja kita pergi memancarkan kemuliaan Tuhan. Amin. Membawa keharuman Kristus. Artinya apa? Menarik. Kita bisa menarik orang. Daya tarik melihat kemuliaan Allah yang terpancar dari hidup kita. Kita nggak lihat. Ada kemuliaan Allah yang memancar dari hidup kita. Tetapi orang bisa melihat, seperti terhipnotis, saudara. Ya, dahsyat pekerjaan Roh Kudusnya. Kita kembali di nas pokok tadi. Orang percaya yang diam dengan rukun, baik di pemandangan Tuhan. Ayat yang ketiga. Orang yang diam dengan rukun diumpamakan. Ya. Ayat yang ketiga. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Saudara tahu? Saya belum pernah ke Israel. Saya belum pernah ke Israel. Dulu ada Jenderal Bintang 2. Kami salah satu tim pendoa di rumah dia, di rumah beliau. Telah, ya. Beliau waktu itu pernah kita wacana. Beliau 2 kali mencalonkan diri menjadi orang nomor 1 Sulut tapi kalah. Rencana mereka akan ke Israel, termasuk hamba Tuhan yang menjadi tim doa di rumah dia akan dibawa serta. Tapi entah bagaimana caranya, akhirnya tidak jadi karena apa penyebabnya kita nggak tahu. Nah, saudara, yang saya mau katakan di sini, orang-orang di akhir zaman ini, baik yang percaya Tuhan maupun yang belum percaya Tuhan, akan Tuhan pakai. Nah, kalau kita sudah percaya Tuhan, biarlah kita lebih rajin dipakai Tuhan. Amin, saudara. Di sini dikatakan diumpamakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke gunung Sion. Sumber mata air Israel, geografis Israel sama dengan Indonesia. Berbukit-bukit, bergunung-gunung. Di Mazmur 125 saudara lihat, Yerusalem dikelilingi gunung-gunung. Nggak beda geografinya dengan Indonesia. Nah, sumber air Israel itu dari gunung Hermon. Allah siapkan salju di sana. Dengan panasnya matahari membuat salju itu meleleh. Itulah yang menjadi sumber utama pengairan yang ada di Israel. Ya. Dan sampai hari ini tidak ada anggur yang terbaik di dunia selain di Israel. Buah ara, saya pernah rasakan betapa manisnya. Buah kurma, saya pernah rasakan. Asli produk tanah perjanjian. Bayangin waktu 12 intelijen diutus sama Musa, ya 12 pengintai, ya apa yang terjadi? Mereka pulang, cuma 1 tandan dipikul 2 orang. Bayangin hasil buah anggur tanah perjanjian, 1 tandan digandar, dipikul 2 orang. Betapa luar biasanya. Orang percaya mengalami perjanjian-perjanjian Tuhan kasih berkat-berkat spesial. Amin. Amin, saudara. Dan berkat-berkat spesial itu Tuhan anugerahkan hanya bagi mereka yang selalu diam dengan rukun. Amin. Ya. Kemudian dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Ayat pertama,
kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan apa yang terjadi, hukum tabur itu yang terjadi di sini. Ya, bagian D ayat yang berkata, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Keluaran 23 ayat 25 berkata apa? Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Kalau kita setia beribadah kepada Tuhan, maka roti makananmu dan air minumanmu ini merujuk kepada apapun profesi kita pasti diberkati Tuhan. Roti makananmu, air minumanmu itu kebutuhan hidup. Kalau kita bisa menjadi berkat kepada orang, ingat, kalau kita bisa menjadi berkat kepada orang, Tuhan memberkati kita. Amin. Ini yang harus kita ingat, saudara. Kemudian dikatakan bagian ayat ini, kehidupan ada koma-koma. Jadi itu nggak dibaca semua, sepotong-sepotong. Setiap koma itu ada maknanya. Seperti saya gambarkan tadi. Sekarang dikatakan bagian akhir, kehidupan untuk selama-lamanya. Ini merujuk tentang apa? Kehidupan untuk selama-lamanya. Panjang umur, kata selama-lamanya ini bukan tanpa batas. Ini mau menyatakan bahwa panjang umur ada di tangan Tuhan. Pandemi boleh terjadi, kita tidak akan ditimpa. Mungkin kita terpapar, tapi tidak akan mati. Amin. Pendeta aja kena. Pertama COVID, 4 pendeta di Bandung lewat. Saya hafal itu, akhir Maret tahun kemarin. Pertama COVID, dahsyat. 4 pendeta di Bandung. Tapi orang yang rukun dengan Tuhan, kesana umur panjang untuk selama-lamanya. Amin. Kita dipelihara oleh Tuhan dari berbagai sakit penyakit. Keluaran 23-25 bagian akhir berkata, dan aku akan menjauhkan sakit penyakit. Dijauhkan, bukan ditiadakan. Orang percaya bukan nggak kena sakit, pasti kena sakit, tapi dijauhkan oleh Tuhan. Dan kalau penyakit menimpa kita, ada maksud Tuhan. Rasul Paulus sampai mati penyakitnya nggak hilang. 3 kali dia berdoa, Tuhan bilang, cukup kasih karuniaku bagimu. Justru di samping kalau mah kasih karuniaku, kekuatan daripadaku sempurna bekerja di dalam engkau. Amin, saudara. Amin. Dahsyat yang dijanjikan. Umur panjang dari tangan Tuhan. Bukan karena pola hidup yang baik, pola tidur, pola istirahat yang baik. No. Kita umur panjang karena berkat Tuhan. Amin. Amsal 3:6 bilang apa? 16 bilang apa? Di tangan kanannya ada apa? Di tangan kirinya ada? Itu ayat hafalan loh. Janji panjang umur ada di tangan Tuhan. Amin. Tidak satu manusia pun yang dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya kalau bukan karena Tuhan. Puji Tuhan, kebenaran firman Allah yang cukup panjang sudah memberkati kita. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Gembala. Tuhan, kita sudah diberkati dalam pemberitaan firman Tuhan. Ya, sungguh nyata saudara, Allah hadir ada di tengah kehidupan kita yang duduk rukun diam bersama-sama. Karena demikian seperti yang Yesus pernah katakan sebelum dia menyerahkan hidupnya mati di kayu salib, dia berdoa, dia menyatakan dirinya kepada Bapa, biarlah mereka semua satu seperti kita adalah satu. Amin. Kesatuan yang Yesus nyatakan, demikianlah saudara dan saya pun harus satu melalui persekutuan yang manis, duduk rukun diam bersama-sama. Kesadaranlah berkat Tuhan ya, diperintahkan. Mari saudara-saudara kita nyanyikan sebuah pujian. Nanti Bang Jonathan maju di dalam doa ya. Gua ada sebagaimana gua ada. Gua ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tanpa apa. We do.
dan Revini sekali lagi. Karena anugerah Tuhan, saudara dan saya Amin. masih ada sampai sekarang ini. Amin. Dan anugerahnya yang besar, Dia mau kita Amin. boleh melayani Dia. Kita dapat berbuat sesuatu dan Amin. kehidupan yang Dia karuniakan. Mari saudara, dengan hidup yang kita terima, Haleluya. kita lakukan yang terbaik bagi Allah yang sudah lebih baik melakukannya buat kita semua. Amin. Anugerah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu ini, ketika pelayanannya, ketika keluarganya juga menjadi dalam bahaya. Terima kasih Dan juga Tuhan, terima di sini Tuhan, ketika mereka Tuhan, Terima ketika kasih dari Tuhan. segala Haleluya. apa yang dikumpulkan kepada Tuhan kasih Haleluya. Tuhan yang kita juga Tuhan bangsa dan negara kami Tuhan. Haleluya. Menghadapi COVID-19 Tuhan, berikanlah semangat dan berikanlah pikiran kepada bangsa ini Tuhan, dari Bapak Joko Widodo dan Amin. Amin. Terpujilah nama kepada Tuhan. pemikiran mereka Amin. Tuhan, dari untuk membangun bangsa ini bukan Haleluya. menghancurkan negara ini Haleluya. Tuhan. Dan berkatilah juga Tuhan hamba-Mu yang ikut dalam kabinet Tuhan, berkatilah Tuhan Haleluya. pemikirannya Tuhan, berkatilah pelayanannya, supaya mereka Haleluya. melayani negara ini dan melayani Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami sudah selesai membacakan doa kami Tuhan, dalam nama Anak Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Kami alaskan doa kami. Amin. Dan juga waktunya kita memberikan persembahan. Mari saudara kita nyanyikan sebuah pujian. Aku diberkati. Aku diberkati Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. diberkatilah orang yang mengandalkan Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Sudah memberkati persembahan saudara. Ya, terima kasih buat pelayanan namanya Bapak Pendeta Samiaji. Ya, ya, Tuhan memberkati. Anak-anak yang mau itu. Iya. Kalau orang sudah besar dewasa begini lah aneh ya. Ya Tuhan memberkati Pak Samiaji dengan melakukan pelayanannya. Tuhan memberkati kami semua segala sudah memberikan persembahan ya, apa yang sudah lakukan buat Tuhan. Amin. Sebenarnya kalau kita mau membalas apa yang Tuhan buat
pemberian-pemberian kita belum cukup ya. Amin. Bahkan seperti Paulus mengatakan, katakan kalau tubuhnya mau dibakar, dipersembahkan pun belum bisa mengimbangi dari kasih yang besar di dalam Tuhan. Tapi inilah yang bisa kita buat ya saudara. Seperti kalau Pak Samiaji dia menyaksikan tadi bagaimana beliau percaya kepada Tuhan ya, sungguh luar biasa kesaksian. Kami pun seperti itu. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, Amin. kami juga mungkin tidak seperti saudara percaya sama Yesus ya. Amin. Kami mungkin seperti ya kepercayaan dulu ya bersama dengan orang tua sebagai yang begini begitu. Tapi karena kemurahan Tuhan, Amin. dan saya mengalami banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Sampai apa ya yang bisa saya mau berikan buat Tuhan. Saya menyerahkan diri, saya berkata, Tuhan, aku mau jadi hamba-Mu. Bapak duduk sebelah sana. Saya merasa bahwa aku ingin menyerahkan. Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan saya. Aku ingin memberi hidupku padamu Tuhan. Yang saya lakukan pada waktu itu, ya, saya masih remaja ya. Saya biasa melayani musik, melayani anak-anak muda. Buat saya pelayanan begitu, buat saya ya, belum cukup. Tapi aku ingin memberikan sepenuhnya kepada Tuhan, mau jadi hamba-Mu gitu ya. Tapi saya juga merasa bahwa menjadi hamba Tuhan seperti yang sekarang ini pun saya juga merasa belum cukup untuk bisa mengimbangi kasih Tuhan. Tapi apa boleh buat ya saudara, ya Tuhan juga tidak menuntut hal yang mungkin seperti Yesus sampai mencurahkan darahnya mati begitu ya. Tapi apa yang bisa kita buat? Mari saudara kita buat untuk Tuhan. Amin. Saudara bekerja, saudara bisa melayani ya, makanya saya ajak saudara boleh melayani ya. Saya rasa itulah yang bisa kita lakukan. Tapi dari apa yang kita terima, kita dipercaya, Tuhan pun akan percayakan hal-hal yang jauh lebih besar. Amin. Ya, kita tahu bahwa Tuhan tuh tidak mau berhutang. Amin. Kita memberi, Tuhan juga akan memberi jauh lebih banyak. Seperti firman Allah mengatakan, apa yang kau tabur, engkau akan menuai jauh lebih banyak. Ya, puji Tuhan. Tuhan kiranya berkati saudara semua. Mari saudara kita akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri semuanya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan sore hari ini. Amin. Kami boleh berbakti, beribadah kepadamu. Hanya inilah yang kami dapat buat. Kami ingin memuliakan Tuhan seumur hidup kami, Tuhan. Karena sesungguhnya hidup ini dari Allah, dan hidup ini juga dari Allah dan oleh Allah. Bagimu Tuhan kemuliaan dan kebesaran dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami, dan kami hidup oleh karena firman-Mu. Karena oleh firman Allah kami memiliki keyakinan ya Tuhan, dan keyakinan kokoh bahwa Injil adalah keselamatan, kekuatan Allah yang memberikan keselamatan bagi semua orang yang percaya. Demikianlah kami percaya kepadamu, Engkau memberikan kekuatan bagi kami, dan kami boleh hidup menjalani kehidupan di dunia ini.
Terima kasih Bapa di sorga. Sekarang kami mohon kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan sementara kami di dunia ini. Sesungguhnya Allah keselamatan menyertai kami, membuat kami boleh cukup akan segala kehidupan ini. Ya Bapa di sorga, maka sekarang turunlah berkat-Mu. Kiranya Bapa di sorga, berkat Allah Bapa dan cinta Yesus dan persekutuan Allah Roh Kudus turun memberkati hamba-hamba-Mu, jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu ini yang percaya dan berseru kepadamu. Oleh karena berkat Allah, maka tercukupilah makan dan minuman, tercukupilah segala apa yang mereka butuhkan. Mereka disehatkan, mereka kuat. Jikalau mereka sakit, mereka disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Tuhan yang memberkati buah kandungan, Tuhan yang memberkati umur mereka sehingga genaplah tahun-tahun hidup mereka. Mereka boleh melihat hari-hari yang baik yang diciptakan Allah dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Sekarang Tuhan berkat-Mu atas kami melimpah. Dari sore hari ini, besok selama-lamanya, sampai Tuhan datang menjemput kami tinggal di surga yang kekal. Kami semua tetap hidup di dalam berkat-berkat Allah. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih. Oh iya, terima kasih.